Halo teman-teman, ketemu lagi nih. Mari kita lanjutkan cerita yang kemarin ya. Dan sebelum mendengarkan, tolong like, comment, subscribe, dan share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Dih, badan tinggi gede kayak gitu, masuk ruangan terang benderang gini takut. Mat, lepasin gak? Aku bisa jalan sendiri. Heleh, akal-akalanmu. Aku udah hafal, Zal. Kamu mau tunggu di luar kan? Gak, pokoknya ikut kita-kita. Somat menyeretku diiringi gelak tawa teman-teman yang lain. Kami sudah berada di dalam Lawang Sewu, sebuah bangunan bersejarah yang menjadi ikon Semarang. Hal pertama yang kurasakan adalah berat. Ya, aura yang berat dan pekat. Baru-baru ini aku mendapat keterampilan baru. Melihat aura dan merasakan hawa tidak enak. Aku mencoba tenang, tapi tetap saja keringat dingin mengucur di kening dan pelipisku. Hawa-hawa itu mulai masuk ke dalam tubuhku. Jangan terjadi di depan teman-temanku. Kumohon. Aku memohon di dalam hati. Tapi apa daya, sudah terlambat. Pandangan mataku kabur dan terjadilah. Aku berdiri di sebuah koridor panjang sekali. Tengok kanan kiri dan teman-temanku sudah tidak ada. Aku belum terbiasa dengan kekuatan baruku. Bukan kekuatan, ini adalah kutukan. Aku berada di lantai 2. Aku menengok ke lantai bawah, ada kegaduhan. Perasaanku tidak enak. Aku merasakan ada orang yang terancam. Aku berlari, entah kemana. Aku hanya mengikuti naluri dan beberapa tentara. Wajah mereka orang Asia, mereka orang Jepang. Tampak membawa bendera matahari terbit dengan tulisan huruf katakana Daina Nippon. Penglihatanku samar-samar. Aku mendengar suara minta tolong. Suara itu sangat keras. Seorang wanita. Di mana? Di mana? Aku berteriak. Tidak ada suara keluar dari mulutku. Kenapa aku menjadi bisu? Aku paham apa yang terjadi, tapi aku tetap takut. Aku mencari suara itu, walaupun aku yakin akan menyesal menemukannya. Aku berlari menuju basement. Betul, dia di sana. Seorang ibu tua bersama suaminya. Dia menggendong seorang anak kecil, mungkin cucunya. Mereka diikat menggunakan rantai. Anak kecil itu menangis. Rasa ketakutan mereka seakan masuk ke sendi dan tulang-tulangku. Aku merasakan ketakutan mereka. Aku menjerit. Lagi-lagi, tak ada suara dari mulutku. Ada apa ini? Tentara Jepang itu memasukkan 3 kepala orang pribumi itu ke sebuah pasung leher. Seorang bertubuh besar memegang katana panjang dan mengayunkannya tepat di leher ketiga pribumi itu. Kres! Darah itu seakan muncrat ke wajahku dan 3 kepala menggelinding bersamaan. Satu kepala milik ibu tua itu menggelinding di dekat kakiku. Dia melihatku. Dia seperti menangis. Dia mengeluarkan air mata di pipinya. Apa kesalahan mereka sampai harus dipenggal? Sekali lagi, aku ingin berteriak seperti itu. Sia-sia, hanya sia-sia. Apa salahku? Kenapa Allah memberi kutukan ini? Bukankah sudah cukup penderitaanku? Kenapa aku harus merasakan sakit orang lain? Kenapa? Aku menangis keras. Aku terduduk dekat kepala yang terpotong dari lehernya. Aku menggunakan lututku untuk menopang kepalaku dan hanya bisa menangis.
sampai semuanya terlihat gelap dan samar-samar. Part 10. Kini kamu tahu. Aku tersadar dari kejadian barusan. Aku melihat teman-teman sekelilingku. Aku segera mengusap wajahku yang benar-benar basah oleh keringat dan air mata. Jangan pakai tangan, dasar cowok jorok, ucap Risa sambil memberikan sapu tangan yang pernah dia berikan dulu. Aku menerimanya tanpa mengatakan apapun, dan Risa langsung memelukku. Dia menangis. Maafin kami ya Zal, kami menyesal. Sekarang, ayo kita pergi. Irawan, Andi, Somat, beberapa teman cewek. Mereka melihatku dengan tatapan kasihan. Aku berdiri. Jangan sekali-kali kalian melihatku kayak gitu. Aku gak suka. Aku lebih suka berantem satu-satu sama kalian di sini daripada kalian lihat aku kayak gitu. Aku mencengkeram kerah baju Irawan. Sekarang aku tahu, kalian udah anggap aku anak gak normal kan? Irawan hanya membisu. Aku merasa meledakkan kemarahanku, dan dari belakang ada yang menepukku. Aku menengok dan tinju Andi mengenai mukaku. Aku tidak merasakan sakit. Aku cuma tersenyum. Andi memukulku lagi. Kali ini di bagian pipi. Aku tidak bergeming, hanya tertawa melihat tangan Andi kesakitan. Aku tertawa dan dari arah samping Risa menamparku. Aku jadi benar-benar tersadar dari kemarahanku. Aku melihat Risa menangis. Aku menghampiri Andi dan minta maaf. Di, maaf ya, dan makasih udah berusaha nyadarin aku. Andi megang pundakku. Sekarang udah tenang kamu. Aku mengangguk. Zal, kita itu temen. Kami gak mau menatapmu dengan kasihan. Kami khawatir dan gak ingin ada hal buruk menimpamu. Irawan memegang bahuku, diikuti teman-temanku yang lain. Terima kasih ya, dan tolong jangan bahas ini lagi. Besok, kalau sudah waktunya aku bakal cerita ke kalian. Aku menghampiri Risa. Riz, maaf ya. Plak! Kali ini Risa menamparku dan rasanya sakit. Sakit, Riz. Aku meringis. Kamu buat aku khawatir, tau nggak? Ya, maafin aja. Yaudah, cabut yuk. Anggap aja kejadian ini gak ada. Ucap Risa yang mengajakku pergi dan diikuti yang lain. Mereka tahu sekarang. Kini mereka mungkin sudah tahu dan mereka mendengar dan melihat kelakuanku. Teriak histeris sendiri tanpa sebab. Entahlah, aku terlalu malu untuk mengungkitnya. Kami sudah di terminal. Aku juga gak pamit sama teman-teman. Aku gak mau mereka tahu lebih dalam tentang kehidupanku. Aku pura-pura naik bis dan saat bis mau berangkat, aku pura-pura ambil barang yang ketinggalan. Sebelum turun, aku memasukkan selembar uang 50 ribuan kepada kernet bis itu sambil berkata, Pak, saya gak ikut bis ini. Jangan sampai teman-teman saya yang lain turun buat nyusul saya ya. Bapak itu seperti paham dan mengangguk. Saya berharap Risa menyampaikan pamitku kepada yang lain, dan hal yang tak terduga terjadi. Risa, ngapain kamu di sini? Apa sih? Harusnya kamu senang ada yang nemenin. Dasar jutek. Terus teman-teman gimana? Yang mamitin aku siapa? Nanti mereka malah nyari-nyari kita loh. Udah, kamu gak usah bawel. Aku udah pamit. Kalau aku gak ikut, malah mereka yang ngotot ikut kamu. Mau rame-rame. Hish, kamu ini banyak alasan ya, Riz.
Aku pulangnya masih besok. Kapok kamu gak pulang. Bodoh, aku udah izin, weh. Aku melengos. Ya udah, mau gimana lagi? Kita bentar lagi berangkat naik bis. Rumah ibuku lumayan jauh, jadi dari sini sekitar sejam perjalanan. Hore! Dia ketawa kayak anak kecil. Tapi Riz, ada syaratnya. Apa Zal? Ekspresi muka Risa berubah. Aku mendekatinya dan menaruh kedua tanganku di pundaknya. Aku menatap Risa. Kamu harus berjanji, apapun yang kamu lihat tentang aku, jangan beritahu siapapun. Kamu boleh anggap aku aneh dan silahkan menjauhiku jika kamu anggap aku terlalu aneh. Risa memegang kedua tanganku dan melepaskan dari pundaknya. Dia menggenggam ke tanganku erat dan balik menatapku. Aku yang milih menemenin kamu. Aku janji gak akan ninggalin kamu. Aku akan menjaga privasimu, Zal. Aku masih menatap Risa dan merasakan ada sesuatu yang hangat di dada. Singkat cerita, kami sudah berada di dalam bis dan menuju ke tempat saya dibesarkan. Aku deg-degan. 3 tahun sudah aku berusaha melupakan tempat itu. Dan kali ini aku dengan sengaja menuju ke sana. Ke sebuah tempat bersejarah dalam hidupku. Aku masih ngantuk. Berusaha memejamkan mata sambil menyumpal telingaku dengan handset sambil mendengarkan lagu. Untuk menyamarkan suara Risa yang dari tadi ngoceh gak jelas di sepanjang perjalanan. Zal! Aku masih asik merem dan mendengarkan lagu. Perutku dicubit, handsetku ditarik Risa. Aduh Riz, sakit tahu. Kalau perutku bolong gimana? Ada apa sih? Berisik aja dari tadi. Syukurin, salah sendiri. Diajak ngomong malah kayak orang budak. Nyebelin tau gak? Aku dicubit lagi. Ih, ini anak biru-biru nih. Zal! Apalagi sih Risa? Nengok sini dulu lah. Apa? Aku memonyongkan bibir bawahku dan bibirku dicubit. Ih, lagi serius juga bercandain dari tadi. Kamu belum cerita loh, ibu kamu gak serumah sama kamu kah? Aku hanya tersenyum dan mengusap rambut Risa pelan. Kamu akan tahu, Riz. Sebentar lagi, kamu tahu. Risa hanya diam, tampak pipinya yang merah. Kami turun dari bis dan harus berjalan sekitar 300 meter untuk menuju makam ibu. Ayo, Riz, kita jalan bentar ya, gak jauh kok. Risa hanya menurut dan berjalan di sampingku. Dan sampailah kami di pintu masuk makam. Loh, Zal, ini... Aku hanya mengangguk dan tersenyum. Aku membeli bunga di dekat makam tadi dan sekarang bawanya beserta Risa masuk ke dalam komplek makam. Zal, Riz, diam bentar ya. Aku mau konsen dulu. Aku membuka tas dan memakai cincin bermata batu pemberian kiaiku dulu, yang hanya berfungsi sebentar untuk menutup mata batinku. Cincin ini hanya bisa menutup mata batinku sebentar. Kami sampai di makam ibu. Sekarang nisannya sudah diperbaiki. Nampaknya dirawat dengan baik. Hanya ada beberapa rumput liar tumbuh di atasnya. Aku berjongkok sambil mencabuti rumput liar di atas makam ibu. Assalamualaikum, Bu. Pangkling gak sama anakmu? Sekarang Rizal udah gede banget kan? Iyalah, Rizal kan jagoan. Ibu, apa kabar di sana? Ibu pasti lagi antri di depan pintu surga kan? Sambil menikmati
nikmat kubur tentunya. Bu, jangan galak-galak di sana, ntar malaikatnya takut. Aku berusaha melucu, tapi aku malah menangis dan melanjutkan ocehanku. Bu, Rizal bentar lagi SMA. Rizal ranking 1 juga loh. Sama kayak pas masih SD, Rizal juga ranking 1 terus. Bedanya di sini, dulu Rizal nggak punya temen, sekarang Rizal punya banyak teman di Jogja, Bu. Mereka baik sama Rizal. Oh iya, kenalin Bu, ini Risa, temanku sekelas. Dia pinter juga, tapi masih belum bisa ngalahin Rizal, Bu. Aku menatap Risa yang tersenyum. Bu, Rizal sekarang sendirian di rumah. Bapak lagi tugas di Aceh. Bapak kan superhero. Bapak ikut membasmi konflik di sana. Aku menaburkan bunga di atas makam ibu. Bu, doain Rizal ya. Jaga Rizal dan awasi Rizal dari alam sana. Rizal kangen, Bu, tapi Rizal ikhlas. Selamat tinggal, Ibu. Rizal janji kalau udah lebih gede dari sekarang bakal sering nengok Ibu. Assalamualaikum. Aku beranjak dari makam ibu. Aku menggandeng tangan Risa sampai ke burat depan makam dan menoleh ke belakang sambil membatin. Bu, terima kasih. Zal, maaf ya, aku bener-bener gak tahu kalau ternyata kamu begini. Kamu anaknya tertutup banget, sampai aku sebagai temenmu gak tahu sama sekali tentang kamu. Risa, apa aku harus mengatakan semua yang terjadi padaku sama orang-orang? Aku memang harus melewati semua ini. Kamu cukup menjadi temanku, itu sangat berarti buatku, Riz. Dulu yang namanya temen cuma jadi angan-angan buatku. Sekarang aku punya kamu dan teman-teman. Aku bahagia, Riz. Makasih. Risa hanya tersenyum sambil menyeka setitik air mata di ujung matanya. Risa melirik ke jam tangannya. Zal, ini udah jam 3. Kalau pulang sekarang kita sampai Jogja malam. Apa mau nginep di mana? Kita nggak pulang malam ini. Aku masih ada urusan di rumah lamaku. Risa tampaknya masih memikirkan kejadian barusan. Dia lebih banyak diam sepanjang perjalanan. Kami berjalan kaki karena memang tidak terlalu jauh rumahku yang lama dari kompleks makam ibu. Kok berhenti, Zal? Rumahmu mana? Risa, kamu tunggu di sini ya. Tolong jangan tanya kenapa. Nanti aku akan cerita semua tentangku ke kamu. Aku meminta Risa menunggu di sebuah warung makan yang entah sejak kapan ada warung di situ. Aku sampai di rumah itu. Rumah dinas TNI yang berada di paling pinggir kompleks TNI AD. Tidak banyak berubah. Hanya catnya saja yang tampak baru. Rumah ini tampaknya belum ada penghuni barunya. Aku hening, membaca beberapa doa dan memakai cincin bermata batu. Cincin ini berbeda dengan yang tadi. Ini adalah cincin yang memiliki aura untuk memukul makhluk gaib. Aku tersenyum. Rumah ini tampak ayunan itu masih ada, dengan tali-tali tua yang mulai mengendur dan usang. Aku membuka handle pintu. Terkunci. Aku mengelilingi rumah itu. Beberapa makhluk yang dulu senang menggangguku terkejut melihatku. Mereka malah ketakutan karena merasakan ilmu batinku yang sangat menguat. Aku masih mencari sesosok makhluk lagi. Di mana dia? Sari. Aku memanggilnya dengan bahasa batin. Kamu sudah besar sekarang, Rizal. Aku menoleh senang. Sari? Dia tampak sama seperti pertama kami bertemu. Dia masih berwujud anak berumur 6 tahun. Berjalan mendekatiku dan seiring dia berjalan, wujudnya berubah menjadi semakin besar.
Dia menampakkan wujudnya seolah seumuran denganku. Tapi, Risa, aku bergumam. Kenapa Rizal? Kamu kelihatan terkejut. Enggak Sari, kamu mirip temanku dengan wujud ini. Sangat mirip. Kataku seolah tidak percaya apa yang kulihat. Risa dan Sari, kalian apakah kembar? Betul kan apa kataku? Kamu akan punya banyak teman yang baik. Sari, 3 tahun aku gak ketemu kamu. Aku nagih janjimu yang katanya kita akan selalu bisa bertemu. Iya Rizal, dan disinilah kamu sekarang. Aku sudah menepati janjiku untuk bertemu denganmu. Terima kasih Rizal untuk doa-doamu yang untuk kami yang tinggal di sini. Sari, ikutlah denganku. Kita akan jadi teman selamanya. Aku akan selalu jadi temanmu, Zal. Di sini, dia menyentuh dadaku. Aku sudah lama mati, Rizal. Sudah 90 tahun. Dan kamu membuat aku seolah masih hidup. Seolah aku masih bersama diriku yang lain semasa hidupnya. Rizal, jalanmu masih panjang. Jika kamu terus bersamaku, kamu hanya akan berakhir dengan hidup seperti mati. Kunjungi aku lagi kapan-kapan dan jangan putuskan doa-doamu untukku agar tenang saat aku harus kembali ke alamku. Aku dan Sari berjalan ke halaman belakang dan berdiri di sebuah cermin besar bekas lemari usang yang ditaruh di belakang rumah. Tapi Sari, Rizal, kamu sudah memiliki teman kan? Iya. Dan teruslah hidup bersama mereka Rizal. Jalanmu akan semakin sulit besok, tapi bukankah aku pernah bilang, kamu akan jadi orang besar kelak? Aku memejamkan mata, berusaha mencerna nasihat Sari, dan begitu kubuka mataku, ada 3 bayangan. Yang pertama adalah bayanganku sendiri dan bayangan 2 orang Sari. Rizal, salah satu bayangan di cermin itu seperti berteriak. Ternyata itu Risa. Dia mendekap tanganku seperti ketakutan. Sari melanjutkan perkataannya. Kamu Risa ya? Kamu mirip denganku. Kini kamu tahu. Tolong jaga Rizal ya. Tolong jaga dia melebihi aku menjaganya. Risa masih meluk tanganku, tapi dia mengangguk seperti mengiyakan perkataan Sari. Dan Sari menghilang, entah kemana. Aku kemudian memampah Risa meninggalkan rumah ini. Tampaknya dia syok melihat Sari lewat pantulan bayangan di cermin itu. Aku berjalan meninggalkan rumah tua itu dan lagi-lagi Sari berada di ambang pintu rumah sambil melambaikan tangan dengan wujud anak kecilnya. Saya tersenyum dan berbicara menggunakan bahasa batin. Terima kasih Sari. Part 11. Risa. Kami sudah menemukan penginapan di pusat kota Semarang. Tempatnya cukup murah. Kami membawa kunci kamar masing-masing dan menuju kamar kami yang bersebelahan. Zal, aku mau nagih janjimu nanti, dan aku minta penjelasan sama kamu. Awas kalau lupa. Wih, siap bos, tapi syaratnya kamu mandi dulu sana. Udah kecut. Aku mah mandi gak mandi tetap inner beauty-nya muncrat kemana-mana. Katanya nih anak mukanya tengil banget. Saya mandi dan langsung melaksanakan sholat isya. Entah kenapa, saya jadi ketawa-ketawa sendiri. Gak tahu kenapa setiap membayangkan Risa ada rasa yang aneh. Dan selalu membuat saya merasa ingin tersenyum. Aku mengambil handphone dan menelpon Risa di kamar sebelah. Halo gendut, udah mandi belum kamu? Ih, ini akunya slim kayak gini kok dikatain gendut. Rajin olahraga kok aku. Aku gak gendut kan Zal? Iya kan? Terserah aja deh. Jadi gak nih?
katanya mau nagih cerita. Jadilah, bentar, aku tak pakai baju. What? Kamu gak pakai baju? Oh, apa sih? Dasar omes. Udah ya, ntar 15 menit lagi jemput aku depan pintu. Ngetok dulu, jangan nyelonong masuk. Awas ya. Siap tante. Entah, saya juga bingung. Kenapa saya merasa sangat senang. Aku langsung membongkar tas ransel dan memilih baju apa yang kira-kira paling bagus. Keren juga nih pakai ini, kataku bergumam sambil berpose di depan cermin. Aku menyemprotkan parfum murahan banyak-banyak biar wangi. Nah, udah ganteng nih. Aku bergumam lagi. Aku melangkah keluar kamar dan mengetok pintu kamar Risa. Riz, buruan, keburu lapar nih aku. Aku memang berencana ngobrol sambil makan di kafe dekat penginapan ini. Iya, bentar, teriak Risa. Klek, pintu dibuka dan astaga Dragon, demi para gadis dan janda muda di seluruh Indonesia, penampilan Risa, cantiknya. Malam itu dia memakai baju lengan panjang dibalut dengan jaket feminim yang saya nggak tahu apa namanya, dengan celana jeans ketat. Dia memakai sepatu kets berheels yang senada dengan penampilannya. Rambutnya dikucir kuda dengan beberapa helai rambut dibiarkan menjuntai melewati telinga. Dia tersenyum dan sangat cantik. Entah kenapa baru kali ini rasanya aku benar-benar memperhatikan Risa. Pas liburan kemarin dia juga berdandan dengan gaya tomboynya. Tapi malam ini entah dia terlihat sangat istimewa. Risa? Iya, kenapa Zal? Norak ya pakaianku. Aku ganti baju dulu ya. Gak usah. Kamu cantik kok. Kalau itu mah semua orang juga tahu. Kamu aja yang buta. Aku kira kamu homo. Waderis. Kami hanya berjalan kaki menuju kafe yang tak terlalu jauh dari tempat kami menginap. Kami duduk dan memesan 2 makanan. Zal. Iya Riz, kata aku sambil membentulkan kancing bajuku. Selama ini kamu menyimpan banyak beban ya. Jadi sikap pendiam dan misteriusmu itu gara-gara mikir semua beban itu sendiri. Bagilah ke aku Zal. Kamu yakin mau tahu semua tentang aku? Aku tumbuh gak seberuntung kamu Riz, masa kecilku. Entahlah, terlalu menyedihkan. Aku tahu, aku juga merasakan kesedihan kamu pas di makam. Dan juga peristiwa di bekas rumahmu tadi sore. Gak masuk akal buatku. Kamu harus jelasin semuanya. Aku yakin semua ada hubungannya kan? Aku mengangguk dan menceritakan semuanya. Bermula dari pertemuanku dengan Sari, ibuku yang meninggal secara tiba-tiba, dan ceritaku saat bersekolah di SD dengan perlakuan yang sangat tidak menyenangkan dari teman-temanku dulu. Aku sempat berkaca-kaca kala itu. Aku menceritakan secara detail sebisa mungkin. Jadi gitu Riz. Kalau kamu menganggap kisahku terlalu aneh dan mengada-ngada ya gak apa-apa Riz. Silahkan kamu anggap aku freak atau apapun. Mungkin kamu juga malas punya teman aneh kayak aku. Cuman satu permintaanku, kamu cukup diam dan jangan comel ya, kataku menutup ceritaku. Zal, kamu tahu, aku malah makin kagum sama kamu. Dengan masa lalu seperti itu, dengan dimakian, dicap sebagai orang aneh di masa kecilmu, itu pasti meninggalkan trauma kan? Kamu kesepian kan? Kamu juga orang dengan kemampuan khusus dan pasti itu gak mudah. Tapi kenyataannya, kamu bisa sampai kayak gini Zal.
kamu berprestasi di sekolah, kamu banyak dikagumi sama teman-teman cewek karena kamu pinter dan entahlah, misterius mungkin. Banyak orang yang penasaran sama kamu, termasuk aku. Tiap malam ini, aku tahu semua, Zal. Makasih, kamu mau berbagi sama aku dan apapun masalahmu, Zal, kamu selalu punya aku untuk sekedar berbagi. Atau jika aku mampu, aku akan bantu kamu sekuat tenagaku. Ada sesuatu yang berdesis di dada, tapi rasanya nyaman sekali. Makasih, Riz, kamu adalah teman manusia pertamaku. Iya, Zal, jangan sungkan. Kamu dulu mungkin punya Sari, tapi sekarang kamu punya aku. Ingat, Zal, Sari juga menitipkan kamu ke aku kan? Mungkin aku akan jerit-jerit kalau ketemu Sari lagi, tapi dia baik, Zal. Kami menghabiskan malam itu dengan obrolan-obrolan pribadi dan sebagian besar aku lupa apa yang kami obrolkan. Kami berjalan menikmati suasana malam kota Semarang. Karena waktu menunjukkan pukul 23, aku mengantarkan Risa ke depan pintu kamarnya. Zal, semangat ya, jangan menyerah sama keadaan. Pasti, Riz, ada banyak hal yang akan membuat aku semangat. Terima kasih, Riz, untuk malam yang menyenangkan ini dan cup, sesuatu yang hangat menyentuh pipiku. Risa menciumku. Hanya saya bengong dan memegangi pipiku. Risa tersenyum dan tanpa berkata apapun menutup pintunya. Aku masih tertegun. Ada perasaan yang tidak karuan bercampur aduk di dada. Risa, terima kasih ya, gumamku pelan. Part 12, Lubang Kesedihan. Bulan Mei 2004 adalah pengumuman kelulusanku. Dan aku lulus dengan predikat juara umum. Dari 4 mapel yang diujikan, aku mendapatkan nilai masing-masing 9, 10, 10, 10. Dan di bawah peringkatku adalah Risa dengan selisih total 0,25. Bu, terima kasih. Doa ibu dari sana membuat Riza lulus dengan nilai baik. Aku membatin sambil menengadah ke atas. Kamu bakalan nerusin kemana, Zal? Apa mau ikut bapakmu ke Aceh? Kata Riza yang mengagetkanku. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya hanya di Dongeng Seram.